Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan persoalan di Rempang, Batam, yang terjadi konflik antara rakyat dengan aparat, sebenarnya ini dipicu oleh kebijakan pejabat yang mengeluarkan kebijakan secara zalim yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat, akhirnya aparat dan rakyat saling berhadapan. Ini merupakan kebijakan zalim dan kita bisa melihat kezalimannya berlapis-lapis. Kita bisa lihat dari level pertama dikeluarnya kebijakan oleh Pak Jokowi, yang kedua dia buat secara regulasi, dan yang ketiga ada kezaliman juga secara verbal, dan yang keempat ada tindakan langsung yang juga kezaliman. Jadi kalau kita rinci ada empat level kezaliman yang dibuat oleh rejim Pak Jokowi ini, mulai dari kezaliman di level kebijakan yang langsung dikeluarkan oleh Pak Jokowi dengan membuat kebijakan program nasionalnya yang tidak pro rakyat tapi justru menyusahkan rakyatnya. Yang kedua terkait dengan regulasinya, justru rakyat yang harusnya diberikan regulasi dengan legalitas sertifikat yang pernah dijanjikan Pak Jokowi hanya 3 bulan, tetapi sampai hari ini tidak diberikan dan justru akan digusur, bukan diberikan hak sertifikatnya. Yang ketiga level kezaliman verbal, saya pikir ini sudah dikeluarkan oleh hampir semua level pejabat, baik dari Presiden Jokowi sendiri yang menjanjikan kemudian tidak ditepati, menjanjikan sertifikat tetapi tidak dikeluarkan, kemudian menjanjikan itu kebijakan lain, dan yang berikut kalau kita lihat dari Panglima TNI juga membuat pernyataan verbal secara zalim akan memiting dan seterusnya. Di bidang menteri yang lain juga nampak Pak Luhut mengeluarkan akan membuldoser. Ini saya pikir pernyataan-pernyataan yang betul, pernyataan bukan pernyataan level pejabat yang melindungi rakyat, tetapi yang justru menyakiti hati rakyat. Padahal kalau ingin jadi pejabat yang tidak mensejahterakan rakyat, belum bisa membahagiakan rakyat, setidaknya dari ucapan tidak membuat rakyat semakin susah. Ini rakyatnya sudah susah, mau digusur, dirampas tanahnya. Selain itu secara verbal juga dilakukan kezaliman dengan diancam, diintimidasi, bahkan akan dibuldoser, akan dipiting segala macam lah. Ini bukan pernyataan pejabat yang baik, bukan pernyataan dari kebijakan pemerintahan yang baik. Dan secara tindakan nampak sudah mulai juga akhirnya rakyat berhadapan dengan aparat. Jadi akibat kebijakan pejabat yang buruk, aparat dengan rakyat akhirnya berhadapan-hadapan, dan kalau ya demikian nanti aparat akan menggunakan kewenangannya dan ujungnya adalah rakyat yang akan tertindas dan juga terzalimi. Ini kezaliman yang berlapis-lapis dan saya pikir ini hanya bisa dihentikan kalau ada kesadaran dari para pejabatnya untuk menghentikan rencana tindakan tersebut. Kembalikan hak-hak rakyat. Sebelum ada negeri ini, bahkan sebelum ada negara Indonesia, sebelum ada pemerintahan Pak Jokowi, rakyat Rempang sudah hidup damai, nyaman di sana. Kenapa begitu ada negara, atas nama negara justru bukan untuk melindungi, mencerdaskan, mensejahterakan, tapi justru akan merampas tanah dan kemudian menggusur mereka. Mungkin ini harus dihentikan karena tentu kezaliman tidak hanya dipertanggungjawabkan di dunia di hadapan rakyat, tetapi juga akan membawa pertanggungjawaban konsekuensi berat di akhirat setelah kehidupan di dunia. Kalau hari ini Pak Jokowi tidak menepati janji-janjinya, mungkin rakyat akan menuntut dan menagih janjinya setelah turun dari jabatannya sebagai presiden. Termasuk juga para aparat yang sudah pensiun, tentu mereka akan terdampak dari ucapan-ucapan mereka dan tindakan-tindakan mereka yang buruk. Bukan hanya itu, ketika mereka sudah tidak di dunia pun, janji-janji itu tetap akan ditagih dan itu akan menjadi sulit untuk menempatinya, yaitu ketika ditagih di akhirat. Oleh karenanya Pak Jokowi dan para pejabat yang sedang berkuasa, gunakanlah kekuasaannya itu untuk hari ini mensejahterakan rakyat, melindunginya dan mencerdaskannya, bukan untuk justru menyusahkan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.